Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izin memperkenalkan diri, saya Armadani Nur Alfian, NIM 2205120435. Di sini saya akan melakukan simulasi routing dinamik dengan menggunakan Cisco Packet Tracker. Skemanya sama dengan routing starting minggu lalu, tapi kita akan mengubah settingannya pada setiap routernya. Selanjutnya kita ke router yang pertama. Terlebih dahulu kita ke configuration. Lalu di sini kita ke static. Kita menghapus settingannya statiknya, yaitu network address-nya dihapus, di remove. Setelah itu kita ke read. Nah, di sini kita akan mengisi alamat networknya. Yang pertama kita tulis alamat IP-nya yaitu 12.0.0. Selanjutnya 13.0.0.0 dan yang terakhir 192.168.1.0. Lalu di sini kita ke CLI. Di sini kita akan ketik no spasi atau script summary. Lalu di next. Selanjutnya kita tulis version 2. Di sini kita kembalikan config, lalu kita save. Selanjutnya kita ke router 2. Kita melakukan hal yang sama di static. Ini settingannya kita remove terlebih dahulu. Lalu kita ke RIP, lalu kita ke isi IP-nya 12.0.0, lalu 23.000, yang selanjutnya 192.168.1.0. Lalu kita ke clear lagi dan kita akan ketik no spasi auto script summary, lalu version 2. Yang selanjutnya kita ke config, lalu kita save. Next kita ke router ketiga, melakukan hal yang sama juga. Kita remove terlebih dahulu statiknya, lalu ke RIP, lalu kita mengisi alamat IP-nya yaitu 13.0.0. Selanjutnya 23.0.0. Selanjutnya 33.0.0. Dan yang terakhir 43.0.0. Lalu kita ke clear lagi. Di sini kita ketik hal yang sama yaitu no spasi auto script summary. Lalu next yaitu version 2. Dan kita kembali ke config, lalu kita save. Setelah itu kita pilih power clear devices untuk preset networknya, lalu kita klik yes. Setelah itu kita tunggu hingga berwarna hijau. Jika sudah berwarna hijau, di sini kita akan kembali pada mode simulasi. Yang pertama kita akan mengatur di simulator terlebih dahulu. Kita ke edit filter. Di sini kita ke show out. Lalu kita checklist ICMPA-nya. Setelah itu kita akan melakukan simulasi yang pertama, itu mengirimkan pesan dari PC 1 ke PC 2. Lalu kita jalankan di sini. PC pertama akan mengirimkan pesan ke router 1. Lalu router 1 mengirimkan pesan lagi ke PC 2. Lalu pesan akan kembali terkirim ke router 1. Lalu router 1 akan mengembalikan pesan ke PC pertama. Setelah itu terchecklist. Lalu kita ke delete terlebih dahulu. Di sini kita akan melakukan simulasi yang kedua, yaitu mengirimkan pesan dari PC yang pertama ke PC 3. Di sini kita akan turunkan. Nah, di sini PC pertama mengirimkan pesan ke router 1, lalu router 1 mengirimkan pesan ke router 2, lalu router 2 mengirimkan pesan ke router kedua. Lalu router kedua akan mengirim kembali pesan ke router 1, lalu router 1 mengirimkan pesan kembali ke PC pertama. Lalu di sini kita tidak terlebih dahulu, lalu kita akan melakukan simulasi lagi, yaitu mengirimkan pesan dari PC pertama ke server pertama. Di sini kita run. PC pertama akan mengirimkan pesan ke router 1,
lalu router 1 ke router 3, lalu router 3 ke server pertama, lalu mengirimkan pesan kembali ke router 3, lalu router 3 mengirimkan pesan kembali ke router 1, lalu router 1 mengirimkan pesan kembali ke PC yang pertama. Di sini sudah berhasil, lalu kita delete lagi. Selanjutnya kita mengirimkan pesan dari PC yang ke pertama ke server 2. Di sini PC 1 mengirimkan pesan ke router 1, lalu ke router 3, lalu berhasil ke server 2. Tapi kembali mengirimkan ke router ketiga. Selanjutnya ke router 1 lagi dan terkirim kembali ke PC yang pertama. Selanjutnya kita delete untuk mengirimkan pesan lagi dari PC ketiga ke PC 1. Di sini PC ketiga mengirimkan ke router kedua, lalu router kedua akan ke router 1, lalu router 1 ke PC pertama, lalu PC pertama ke router 1, lalu router 1 ke router yang kedua, kembali mengirimkan pesan ke PC ketiga. Di sini sudah terchecklist, lalu kita delete terlebih dahulu dan akan melakukan simulasi lagi, yaitu mengirimkan pesan dari PC ketiga ke PC 2. Lalu kita run, dan di sini PC ketiga mengirimkan pesan ke router kedua, lalu ke router 1, lalu ke PC yang kedua. PC kedua mengirimkan pesan kembali ke router 1, lalu ke router 2 dan kembali. Mengirimkan pesan ke PC yang ketiga sudah terchecklist. Selanjutnya kita delete lagi dan akan mengirimkan pesan dari PC ketiga ke server 1. Di sini PC ketiga mengirimkan pesan ke router 2, lalu ke router 3, lalu mengirimkan pesan ke server 1, dan server 1 membalikkan pesan ke router ketiga, lalu router ketiga ke router 2, dan akan mengirimkan pesan kembali lagi ke PC yang ketiga. Di sini sudah terchecklist. Dan selanjutnya kita delete lagi. Dan kita akan melakukan simulasi lagi, yaitu mengirimkan pesan dari PC ketiga ke server kedua. Di scan kita run, PC ketiga akan mengirimkan pesan ke router kedua, lalu router kedua mengirimkan pesan ke router ketiga, router 3 mengirimkan pesan ke server kedua, dan kembalikan pesan lagi ke router ketiga, dan mengirimkan pesan kembali ke router kedua, lalu kembali lagi ke PC yang ketiga sampai terchecklist. Tanda pesan sudah berhasil, lalu kita delete lagi. Selanjutnya di sini kita akan melakukan simulasi lagi, yaitu mengirimkan pesan dari server ke-1 ke server kedua. Nah, lalu di sini server ke-1 mengirimkan pesan ke router ketiga, lalu ke router ketiga langsung ke server kedua, dan server kedua mengirimkan pesan kembali ke router ketiga, lalu router ketiga dan akan mengirimkan pesan kembali ke server ke-1. Di sini sudah berhasil, lalu kita delete, lalu kita mengirimkan pesan kembali dari server ke-1 ke PC yang pertama. Di sini server 1 mengirimkan pesan dari router ketiga, lalu router 3 ke router 1, lalu router 1 mengirimkan pesan ke PC 1, lalu kembali pesan lagi ke router 1, lalu mengirimkan pesan kembali lagi ke router 3, dan akan kembali lagi ke server yang pertama. Di sini sudah berhasil, lalu kita delete lagi. Selanjutnya kita mengirimkan pesan dari server 1 ke PC yang kedua. Kita run, di sini server 1 mengirim ke router 3, lalu router 3 ke router 1, lalu router 1 ke PC kedua, dan mengembalikan pesan kembali ke router 1, lalu ke router 3, dan pesan akan terkirim kembali ke server 1. Kita delete lagi. Di sini kita akan mengirimkan dari server 1 ke PC ketiga. Di sini server 1 mengirim pesan ke router 3, lalu ke router 2, lalu terkirim ke PC ketiga. Lalu kembalikan pesan lagi ke router kedua dan mengirimkan pesan kembali ke router 3, lalu kembali lagi ke server 1. Di sini juga terchecklist, tanda pesan sudah terkirim, lalu kita delete. Jika sudah kembali ke mode real time, di sini kita akan klik PC 1 lalu ke comment. Di sini kita ketikkan trade search, karena di sini kita mau trade PC 1 ke PC kedua. Jadi kita akan ketik alamat IP PC yang kedua, lalu kita next, dan di sini tulis trade complete. Dan selanjutnya kita ketik lagi treasure, lalu kita masukkan alamat IP PC yang ketiga, lalu kita enter, dan di sini kita lihat sudah tidak terkomplit dengan melewati router 1, router 2, dan juga sampai ke router ketiga. Lalu di sini kita ketik lagi treasure dan memasukkan alamat IP server 1, lalu enter,
Ketika sudah trust complete ini melewati router 1 ke router 3, lalu ke server 1. Selanjutnya kita ketik lagi tracer dan memasukkan alamat IP pada server kedua. Lalu di sini kita enter dan trace complete melewati router 1, router 3 dan sampai ke server kedua. Selanjutnya di sini akan tracer pada PC yang ketiga. Dan di sini kita melakukan yang sama. Kita ke desktop, ke komen, lalu kita ketik tracer dan memasukkan alamat IP PC 1. Lalu enter, dan di sini terlihat bahwa sudah trace complete dan melewati router 2. Router 1 lalu ke PC ke 1. Selanjutnya kita ketik tracer dan memasukkan alamat IP PC yang kedua. Lalu enter. Di sini sudah trace complete juga dan melewati router 2. Router 1 lalu ke PC kedua. Selanjutnya di sini kita akan mengetik tracer lagi dan memasukkan alamat IP server 1. Setelah itu di enter dan terlihat bahwa sudah trace complete dan dengan melewati router 2, router 3 dan ke server 1. Kemudian di sini kita ketik tracer lagi lalu memasukkan alamat IP server kedua. Lalu kita enter dan di sini terlihat sudah trace complete dan melewati router 2, router 3 lalu ke server kedua. Selanjutnya kita akan trade ke server 1. Di sini kita akan desktop lalu ke komen. Lalu kita ketik tracer dengan memasukkan alamat IP server kedua. Lalu di enter dan di sini terlihat sudah tidak terkomplit dan melewati router 3 lalu hingga sampai ke server 1. Di sini kita mengetik tracer dan memasukkan alamat IP PC ke 1. Lalu kita enter. Setelah transfer komplit dengan melewati router ketiga, lalu router kedua hingga PC ke 1. Selanjutnya kita ketik tracer lagi, lalu memasukkan alamat IP yang kedua. Lalu di enter. Di sini terlihat sudah transfer komplit dengan melewati router ketiga, lalu router ke 1 hingga PC kedua. Kemudian di sini akan mengetik tracer ke PC ketiga. Lalu kita enter dan terlihat sudah trace complete dengan melewati router ketiga, lalu router kedua hingga PC ketiga. Selanjutnya di sini kita membuat skenario dari router 1 ke router 3. Di sini kita akan disable. Cara yang pertama yaitu kita klik router 3, lalu kita off kan salah satu port yang ada di interface. Di sini saya memilih serial 3 karena jalur antara router 1 ke router 3 dihubungkan antara kabel serial 3. Selanjutnya kita klik serial 3 lalu kita off kan. Dan di sini akan ada keterangan dengan tulisan shutdown. Artinya sudah kita disable. Selanjutnya di sini akan kita kembali ke simulasi lagi. Dan di sini akan mengirimkan pesan dari PC 1 ke PC 2. Dan di sini jalannya sama seperti tadi. Karena tidak melewati router 1 ke router 3. Selanjutnya di sini kita akan mengirimkan pesan dari PC 1 ke server 1, lalu kita run. Di sini PC 1 akan mengirimkan pesan ke router 1, lalu ke router kedua, lalu ke router 3 hingga server 1. Kembali lagi ke router 3, lalu ke router 2, ke router 1 dan kembali ke PC 1. Dan kenapa tidak?
Kenapa PC1 tidak melewati router 1 dan router 3? Karena router 1 dan juga router 3 seharusnya kita sudah disable, sehingga pesan yang sudah terkirim ke router 1 langsung ke router 2 dan tidak melewati router ketiga karena jalurnya sudah kita disable seperti yang sebelumnya. Jadi kita tidak perlu mengonfigurasi ulang karena kita menggunakan routing dinamis. Selanjutnya kita mengirimkan pesan dari PC1 ke server kedua. Di sini mengalami perubahan jalur karena tidak melewati jalur yang dari router 1 ke router kedua, sehingga dari router 1 berpindah jalur ke router kedua, lalu ke router 3 hingga sampai ke server kedua, lalu kembali lagi ke router 3, router 2, lalu ke router 1 hingga kembali lagi ke PC1. Selanjutnya kita delete. Selanjutnya kita akan melakukan simulasi mengirimkan pesan dari PC ketiga ke server 1. Di sini PC ketiga mengirim pesan ke router 2, lalu ke router 3 hingga ke server 1. Dan kembali lagi ke router 3, lalu ke router 2 hingga PC ketiga. Di sini ada simulasi PC 3 ke server 1 tidak mengalami perubahan jalur dan tetap sama saja jalurnya seperti yang awal karena tidak melewati jalur yang sudah disable dari router 1 ke router 3. Oke, sekian simulasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.